Halo, perkenalkan nama saya Alvis Adi Saputra. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai dokumen sistem specification untuk tugas besar 2 analisa berorientasi objek. Nama saya Alvis Adi Saputra dengan NIM 41517110005. Untuk daftar isinya seperti ini. Secara garis besar ada sistem planning, sistem analisis and design, kemudian ada sistem implementation. Untuk yang pertama yaitu sistem planning, di mana pada bagian ini bertujuan untuk merancang atau merencanakan tahap awal pada suatu proyek. Project scope proyek ini adalah sebuah proyek pembuatan website kurir yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengambilan dan pengiriman barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk project scope-nya sendiri, ini dalam satuan minggu akan dikerjakan selama 11 minggu dengan tim analisa sistem untuk minggu pertama, kemudian minggu kedua dan ketiga itu untuk desain UI-nya. Kemudian untuk minggu keempat sampai ke-8 itu adalah untuk develop system. Kemudian untuk minggu ke-9 sampai 10 itu proses tahap jadwal testing application. Dan kemudian untuk minggu terakhir di minggu 11 itu akan ada penjadwalan release production. Untuk project timnya sendiri itu ada project manager, kemudian software tester, software engineer, database administrator, dan UI UX designer. Untuk software tester sendiri, ini tugasnya adalah untuk melakukan testing pada setiap aplikasi, baik fase 1, fase 2, dan seterusnya. Kemudian software engineer adalah orang yang akan melakukan develop system itu sendiri. Database administrator adalah bagian di mana orang-orang ini akan mendesain database. Kemudian ada UI UX designer yang bertugas untuk merancang antarmuka aplikasi. Untuk bagian kedua itu sistem analisis and design. Yang pertama itu ada functional requirement yang terdiri dari aktor dari pengiriman aplikasi pengiriman barang ini sendiri. Itu ada 2, yaitu driver dan customer. Aktor driver ini nantinya yang akan melakukan proses pengambilan barang, sedangkan customer yang akan melakukan order untuk pengiriman barang. Untuk use case-nya sendiri itu seperti ini, dimana customer itu bisa login itu akan divalidasi. Selain bisa login, user juga bisa melakukan register. Kemudian setelah login, customer dapat melakukan order, membuat order ataupun membatalkan order, tentunya dengan kondisi-kondisi yang telah ditentukan. Sedangkan driver, ketika si customer ini membuat order, driver secara otomatis akan di assessment sesuai dengan lokasi dan titik terdekat dari customer yang melakukan order. Kemudian untuk activity diagram, ini adalah untuk activity diagram login. Kemudian ada activity diagram untuk register. Kemudian ada activity diagram create order, cancel order, kemudian ada confirm order. Nah, kemudian di sisi driver ada activity diagram untuk pick up, menjemput orderan, seperti itu. Untuk sequence diagramnya juga ada login, register, kemudian ada create order dan cancel order, confirm order, kemudian ada pick up order. Untuk class diagramnya sendiri, ini ada beberapa bagian, yaitu user,
Kelas diagram user. Kelas diagram user dipisah karena nantinya akan diwariskan kepada kelas customer dan juga kelas driver karena memiliki atribut yang kebanyakan sama. Jadi kelas user ini bisa dipisah dan dijadikan sebagai parent kelasnya untuk customer dan driver. Kemudian untuk user interface-nya sendiri, ini masih mock-up sebenarnya. Ada form registration, kemudian ada form login, create order, kemudian ada bagian list order di situ. Kemudian untuk bagian non-functional requirement itu yang pertama operasional, kemudian dalam perbaikan, kemudian dalam perubahan, kemudian dalam penggunaan, kemudian dan meningkatkan kapasitas dan performa. Kemudian selain operasional, non-functional requirement-nya ada performa. Performa yang pertama kecepatan untuk mengakses suatu website atau aplikasi harus sesuai dengan standar, respon ketika barang yang dikirim sampai atau mengeklaim kendala harus tepat, dapat melakukan tracking barang dengan akurat, respon sistem yang diberikan sudah sesuai kebutuhan. Kemudian secara security, data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. Sistem tidak mengizinkan mengoperasikan kecuali terdapat petugas di lokasi. Barang yang dikirim harus melalui pemeriksaan sistem. Petugas yang melakukan proses pemeriksaan harus melakukan scan yang terlebih dahulu. Kemudian untuk sisi hardware ini perangkat keras yang digunakan selama proses pembangunan aplikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk hardware yang saya gunakan dalam proses development ini perkiraan membutuhkan satu buah laptop dengan spesifikasi Intel Core i5, kemudian RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB. Kemudian untuk yang ketiga itu sistem implementation. Pada aplikasi ini pengujian akan dilakukan dengan menggunakan unit testing. Unit testing sendiri adalah metode yang masing-masing unit dari kode sumber diuji untuk menentukan apakah mereka cocok untuk digunakan. Unit test pada dasarnya ditulis dan dieksekusi oleh pengembang perangkat lunak untuk memastikan kode yang mulai desain dengan persyaratan dan beberapa seperti yang diharapkan. Jadi untuk unit testing strateginya ini menggunakan unit testing di mana setiap bagian dari aplikasi itu akan dites secara bergantian seperti itu. Kemudian untuk installation strateginya ini yang pertama pasti ada proses development, kemudian setelah proses development selesai akan dilakukan tahap testing. Setelah testing selesai akan masuk ke tahap testing staging, dan setelah staging dipastikan aman akan dirilis ke production. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.